Ustaz tolong jelaskan makna dari khusyuk. Bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz. Dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat. Apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit. Imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan nggak boleh ngomong. Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang. Bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya waktu sholat hilang kesadaran, saya nggak sadar keliling yang terjadi apa. Berarti ente dicuri jin. Kidnap. Ente tetap sadar. Nabi, sahabat, bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua. Ketika sedang sholat, apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis sholah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking saat dia sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Ada ular di depan. Kalau nggak sadar pejam. Tiba-tiba buka anaconda. Tiga. Ketika sedang sholat, tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat depan, dia ginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, ginikan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau nggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia paham, ini berhenti. Tapi kalau ini yang nggak ngerti, begitu kita ulurkan, sehat Ustaz. Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustadz? 5 langkah. Kata Syekh Ali Tontowi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan ngomong. Makanya nanti kalau ada kawan di sebelah ngomong, "Bro, gimana kabarnya nanti?" Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabarnya kemarin di internet itu kan isu Sianus, la haula wala quwata illa billah. Nah, lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafat darajatil aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. 2. Ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Ambil air. Yang ngobrol. Ini saya lihat banyak yang sedang ambil wudu ngobrol. Kan gua udah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu nggak peduli sih. Nggak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk. Lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat sholat gak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, keretak. Gak boleh tasbik, retak. Tangan dia udah gak bunyi, tangan kawan dibunyi kayaknya. Gak boleh. Jangan tasbik, yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Azan belum berkumandang atau sudah azan iqamat belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana kabarnya? Jadi kita besok pergi seminar acara undang. Subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menterjemahkan, yang diterjemahkan. Inna solati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die.
lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau paham saja, connect maknanya. Sama seperti ngomong bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu dari Sumatera. Tapi ketika saya bahasa Jawa, saya tidak perlu terjemahkan. Pripun kapari Pak Apis uang perang-perang dino ora teko kene. Enggak perlu diterjemahkan. Ngapa diterjemahkan? Yang penting paham. Jangan terjemahkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati. Mata melihat tempat sujud. Makanya jangan mata, apalagi di masjid ini, mata kalau jelalatan, wah keramik, wah ini mahal ini. Apa ini? Apalagi nanti sholat zuhur, ini belum dibuka, melihat, wah Ustadz somat sama Ustadz. Wah ada pahit tren. Oleh sebab itu maka ini bahaya, makanya mata di sana. Makanya kalau sholat ke masjid jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Ini sudah terlambat datang hari Jumat, khotib naik pakai baju tulisan, tulis ini. Emang masalah buat lo? Gimana orang mau sholat? Nah, jangan pakai tulisan. Ibu, kalau pakai mukena jangan yang terlalu rame. Ini mukenanya semua bunga, bunga matahari, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tai ayam, ada semua. Ada teman yang sholat di belakang lihat, di mana belinya ini ya? Kira-kira harganya berapa nih ya? Ini benangnya katun Jepang atau Korea ini? Nah, lalu kemudian di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta, tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi qasad ta'arad ta'yin. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Ada apa qada? Ada. Allahu akbar. Mulutnya menyebut Allahu akbar, tapi hatinya menyatakan ini salat zuhur 4 rakaat, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak. Ya Khabbab, Khabbab. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang. Ini sekarang ada orang yang sholat mulutnya diam ya. Apa? Berdoa juga bersuara. Ud'u rabbakum, bersuara, lirih, mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam ya. Rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ustadz tolong jelaskan makna. Sudah. Apa hukum musik? Buka, pertama syaratnya beli 4 GB. Setelah itu tulis di www.youtube.com. Kau mau tanya tentang apa? Kredit, Somat kredit. Tanya tentang apa? Tentang musik, Somat musik. Tanya tentang apa? Politik, Somat politik. Pokoknya apa saja kau tulis itu. Somat LGBT, Somat narkoba. Enter, dapat video-videonya insyaallah. Sudah saya enter kok nggak nyala videonya Pak Ustadz, paket habis. Nah, tapi karena kau tanya saya jawab juga. Apa hukum musik dalam syariat Islam? Musik yang boleh solawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, nggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Na, 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 na. Untuk yang anak-anak muda. Kalau untuk yang emak-emak, bila Israel datang memanggil,
jasad terbujur di pembaringan. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Pengantinnya Nah, lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak, sambil masak. Atau suami di belakang. Lahir anak, siapa namanya? Amitabh Bachchan. Kalau puasa sunnah kan boleh dua niat. Kalau sholat sunnah apakah boleh juga Ustadz dua niat? Niatnya satu saja. Bapak niat sholat sunat qobliyah, kebetulan tertulis di dinding 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit lagi iqamat. Kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. 2 menit 2 menit 2 menit sholat qobliyah, selesai qobliyah, loh kok nggak iqamat? Tanya pengurus, Pak pengurus kok nggak iqamat? Jamnya rusak Pak. Makanya tanya dulu. Bagaimana jika kita menemukan uang? Nah, ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung tanpa kita umumkan. Namanya luqatah. Luqatah harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, itu milikmu. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Pas hari yang ke-359, ya Allah, jangan sampai datang dia. Pagi 360 dia pun datang. Kiamat sudah terjadi, saudaraku. Saya ingin nikah muda Pak Ustadz. Mantap. Agar terhindar dari zina. Saya setuju. Tapi orang tua saya tak setuju. Karena saya belum sukses. Orang tuamu itu punya hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jangan engkau sendiri, hai anak-anak muda, kau mau nikah, jangan kau sendiri ngadap orang tua. Assalamualaikum papa, mama, duduk. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, nikahkanlah anak kamu yang masih muda. Bukan begitu caranya. Jangan kamu yang menceramahi orang tuamu, cari orang lain yang kira-kira orang tuamu itu tunduk patuh pada ucapannya. Kira-kira papa sama mamamu dengar omongan siapa? Siapa yang paling dia dengar di Indonesia ini? Oh, dia selalu dengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Minta sama Ustadz Yusuf. Nanti yang ngomong Ustadz ngomong ke dia, Beh, masa anak lu mau bangun pakai mercon? Tuh, orang bangunnya malam tahajud subuh, mau sahur dibangunkan suaminya, dibangunkan istrinya. Ini anakmu bangun pakai mercon. Nikahin tuh anak lo. Maka insya Allah dibuka. Tapi jangan lupa doa silahul mu'min, berdoa. Doa, sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya nggak usah disebutkan. Nanti dengar kawan sebelah. Usolli sunnatal hajat. Aku mau nikah muda ya. Jangan. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling kabul ketika sujud. Di sujud terakhir itu kau doa sepanjang-panjangnya. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau kau pakai bahasa Indonesia doanya batal, salatnya batal. Jangan diucapkan di mulut. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Ya Allah nikah muda.
Jangan. Dalam hati boleh, dalam hati boleh. Minta. Doa itu enggak usah terdetail. Ini terdetail. Allah, aku mau menikah, namanya si Anu, lahir tahun 1999 ini. Saya pendidikan S1 di sini, S2, S3 sini. Ini anak Pak Anu, rumahnya di jalan ini, nomor 39 sepadan ini. Enggak perlu. Aku sebutkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lembutkan hati orang tuaku, lembutkan pula hati calon mertuaku, lembutkan pula calon anak gadis ini. Kalau kau tiupkan angin kesabaran, keindahan dalam hatinya sehingga dia bisa menerima aku. Tapi kalau tidak terimanya, tiupkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Jangan. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Mendoakan yang baik-baik saja. Ustadz, bagaimana cara menggantikan imam yang batal saat sujud? Pak Imam, kalau mau batal janganlah pas sujud. Pas bangunlah. Makanya ada standar sujud. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sependek-pendek tasbih 3. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Yang agak sedang 5. Subhanarabbiyal a'la bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Yang paling panjang 7. Kalau lewat dari 7, 12. Lewat dari itu dia tetap tidak bangun, berarti terjadi sesuatu. Maka yang di belakang imam, kalau kita sholat di Masjid Kuala Lumpur, Malaysia, maka ada imam 1 depan, ada imam 2 di belakang. Imam yang belakang mulai curiga. Ini jangan-jangan sudah terjadi something wrong. Maka dia tegak, dia maju ke depan, dia menggantikan, dia bangun. Allahu Akbar. Tapi biasanya jarang-jarang terjadi. Kalaupun imam mau mati, dia bangkit dulu. Allahu Akbar. Baru dia mati. Mana tahu terjadi. Itulah makanya jangan sembarangan kalau masuk masjid, ente nyelonong di belakang imam. Orang yang di belakang imam itu harus siap maju jadi imam. Namanya apa? Imam cadangan. Harus maju. Ini saya lihat anak-anak muda banyak di masjid. Dia sudah sholat, sudah mantap. Tapi dia terlalu kepedean di belakang imam. Pakai baju kaos, pakai celana jeans, begitu maju ke depan pantatnya kelihatan, nekat maju ke depan. Itu sholatmu batal anakku. Panjangkan bajumu. Di sini alhamdulillah selama di komplek ini saya tidak melihat ada pun satu pun anak-anak yang pakai celana jeans, tak ada. Tengok rapi mereka, pakai baju koko, pakai rapi. Insya Allah kalau anak-anak kita sejuk mata kita melihat dia kita sejuk, melihat wali-wali muridnya pun sejuk juga, senang hati kita. Apa hukumnya melihat dan berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram? Tidak ada hubungan pertemanan. Teman Pak Ustadz, tapi mesra, nggak ada. Kami pacaran syariah Pak Ustadz. Kalau ketemu, assalamualaikum ya akhi. Bulan pertama, ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, ya abi ya ummi. Bulan kelima, almarhum almarhumah. Tidak ada yang namanya pertemanan. Makanya kalau dia di pondok pesantren ini insya Allah selamat. Di pesantren mereka tidak mengenal pacaran. Saya 4 tahun di Kairo, Mesir, nggak pernah yang namanya pacaran. Nggak ada. Kenapa Ustaz nggak pacaran? Persaingan ketat. Laki-laki 2000, laki-laki 2100, perempuan 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Oleh sebab itu maka di pondok pesantren nggak ada pacaran, sampai kuliah pun nggak ada. Setelah kuliah. Nanti mana yang sesuai? Kalian yang alumni tamat dari sini, laki-laki hafal Quran, cari perempuan yang hafal Quran. Kalian pula mendirikan pondok-pondok 1 juta Darul Quran tersebar di seluruh dunia. Dari mulai Inggris, Jerman, Prancis, Amerika, Jepang akan berdiri. Siapa dia? Kalian insinyur, teknik mesin, teknik sipil, sastra Inggris, tapi penghafal Quran, maka dia akan mendirikan. Istrinya hafal Quran, suaminya hafal Quran, anaknya hafal Quran. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, hafal Quran semuanya. Itu yang diinginkan cita-cita. Barulah bangsa Indonesia ini akan turun rahmat dan barakah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dengan syarat apa? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ketika Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei Darussalam membuka pondok tahfiz Quran, menerapkan syariat Islam,
terbuka sumur-sumur minyak yang baru. Siapa yang membukakan itu? Allah membukakan pintu barokah janjinya. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka menginjak-injak Al-Quran, mereka menyia-nyiakan Al-Quran, akhadnahum, kami cabut nikmat, rahmat dan barokah. Jangan kalian pacaran-pacaran anak-anakku. Insyaallah santri-santri Darul Quran selamat. Adapun yang dari luar datang kemari yang sudah terlanjur pacaran, keluar dari sini, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil nomornya, delete, buka FB, unfriend. Kalau dia tanya, kenapa kau putuskan aku? Kan kupinang kau dengan bismillah. Kapan? Tahunnya belum jelas. Apa hukumnya kita mengatai teman kita? Hah? Menghina teman kita? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatsba'uha adza, daripada buat baik tapi menyakiti hati, nyelekit. Bro, ini ada makanan, makan ya. Kalau nggak mau, makan aja. Lebih baik kau lembut, kata-kata yang baik, ramah. Berapa banyak orang masuk neraka karena lisan lidah yang kasar. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu jangan sakiti hati saudaramu. Selama saya menyampaikan tausiah ini, adakah bapak ibu yang tersakiti? Tentu ada. Maka saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang fakir, yang hina, yang rendah, saya menjadi 10 saya angkat. Mohon maaf kepada bapak ibu, adik-adikku semua, alim ulama. Maukah bapak ibu maafkan segala silap dan salah saya? Udah selesai. Daripada kita cari dia di akhirat nanti, mendingan kita minta maaf ini di sini. Mohon doa Ustadz seluruh santri Darul Quran wabil khusus untuk siswa-siswa akhir yang akan menghadapi UN. Oh, ternyata mereka takutnya bukan sama UAS, sama UN. Semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalani ujian, dan semoga diwujudkan cita-cita serta impiannya, dijadikan pemimpin-pemimpin dunia yang menegakkan agama Allah dan membuat kebangkitan Islam di seluruh dunia, insyaallah. Amin. Dunia pernah bangkit dari Turki, dipimpin oleh siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Dunia pernah bangkit dari Makkah, dipimpin oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Islam pernah bangkit di Maroko. Tapi jangan lupa, ada satu yang belum dapat jatah. Islam akan bangkit dari negeri Republik Indonesia. Siapa itu? Para penghafal Quran dari Darul Quran. Inilah hendaknya anak-anak muda kita itu. Nanti yang akan memerdekakan Palestina, yang akan menyelamatkan dari Israel, bukan dari Turki, bukan dari Jazirah Arab, bukan dari mana-mana. Kita berharap adalah anak-anak kita lahir dari negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmatmu kepada kami dengan berkah Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, penerang cahaya bagi hidup kami ya Allah. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadikan Quran sebagai pembimbing kami, dan jadikan kami membacanya basah lidah kami petang, pagi, siang dan malam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah tada'alana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Waladainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridun illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya dengan berkah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit syifaan ajilan la yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya birahmatika ya arhamar rahimin.
wala raghiban illa an jabtah, yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan salihah, wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis ingin menikah ditemukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia dan akhirat baik bagi kami dan engkau ridha pada hajat itu, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikan ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin alaika yasir, segala yang sulit mudah bagimu. Ya man qada amran inna ma yaqulu lahu kun fayakun, cukup engkau katakan kun maka mudahlah segala urusan kami. Allahumma sahil umurana, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang peduli kepada ahli Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan negeri ini negeri baldatun thayyibah yang rezekinya terbuka dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan pada kami ya Allah. Wa in kana fil ard, kalau masih tertanam dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh dekatkan pada kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami itu sulit mudahkanlah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al, Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Lombok wa Sulawesi, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang tertimpa musibah di Lombok dan Sulawesi. Allahumma ja'alhum minas sabirin, jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah menimpa mereka keluar dari mulut mereka la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.